Penghinaan terhadap Jokowi, Rocky Gerung diserbu oleh netizen. Ambisi Jokowi adalah mempertahankan legasinya. Dia nggak pikirin nasib kita. Itu bajingan yang tolol, bajingan yang tolol, bajingan yang tolol. Tulang lunak tua bangsat, kau hina Presiden Republik Indonesia bajingan tolol. Kau yang tolol, dasar babi kau. Kau tolol akibat otak kau penuh sperma karena totong kau itu sudah terlalu lama tak kau pakai. Penjarakan Rocky Gerung. Penjarakan Rocky Gerung. Rocky Gerung dengan menghina-hina Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi, dengan kata-kata bajingan tolol, bajingan tolol. Itu bajingan yang tolol, bajingan yang tolol, bajingan yang tolol. Kalau ini dibiarkan, ini sangat bahaya. Maka dari itu, BKN mengingatkan kepada Rocky Gerung, jika Anda tidak minta maaf, Barisan Kesatria Nusantara akan mengambil langkah hukum. Penjarakan Rocky Gerung. Penjarakan Rocky Gerung. Penjarakan Rocky Gerung. Penjarakan Rocky Gerung. Timur Indonesia Bersatu akan menjadi garda terdepan untuk membela negara kesatuan dari niat jahat untuk merusak persatuan dan kesatuan. Ambisi Jokowi adalah mempertahankan legasinya. Dia masih pergi ke Cina buat nawarin IKN. Dia masih mondar-mandir dari satu koalisi ke koalisi yang lain untuk mencari kejelasan nasibnya tuh. Dia memikirkan nasibnya sendiri. Yang namanya kepala negara di negara manapun, di awal masa jabatannya dan sebelum selesai masa jabatannya, dia akan punya jadwal untuk mengunjungi negara-negara yang punya hubungan bilateral dengan negara tersebut. Dan Rocky Gerung paham betul soal itu. Itu bajingan yang tolol, bajingan yang tolol, bajingan yang tolol. Paham? Ngaku pinter, tapi bodoh-bodohin masyarakat. Menghasut masyarakat dengan kalimat-kalimat seenak udolnya. Tapi baguslah kau tidak kawin. Jangan sampai manusia setengah babi macam kau punya keturunan. Nanti anak-anak kau cuma bisa jadi sampah peradaban di generasi mendatang. Kalau dia bajingan pinter, dia mau terima berdebat dengan Jumhur Hidayat. Tapi bajingan tolol itu sekaligus bajingan yang pengecut. Ajaib bajingan tapi pengecut. Ajaib bajingan tapi pengecut. Gitu. Ini umur berapa tahun, yang mana makhluknya saya tidak tahu ya. Apakah dia sudah lama di Indonesia, hidup sejak kapan mulai memilih? Karena begini, lu siapa sih ngomongnya seenak perut begitu? Rocky Gerung adalah komprador asing, antek, ya, dan agen hoax internasional yang bukan untuk berpikir masa depan tapi bagaimana berpikir menghancurkan Indonesia. Dan tentu ini akan harus kita lawan. Kalau saya sih marah karena hinaan Rocky Gerung ke Presiden Indonesia. Marah karena bangsat Rocky itu bicara nggak jelas apa yang dia keluhkan sebenarnya. Ambisi Jokowi adalah mempertahankan legasinya. Itu bajingan yang tolol. Tapi bajingan tolol itu sekaligus bajingan yang pengecut. Ajaib bajingan tapi pengecut. Hai Rocky Gerung, kau tidak pantas tinggal di Indonesia karena kau telah menghina simbol negara Republik Indonesia, yakni Presiden Anda sendiri. Hukum ada Rocky Gerung. Pokoknya kami mohon dan kami minta pada pemerintah, terutama Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pada Bapak Menhankam untuk menangkap Rocky Gerung. Diadili saja. Diadili. Dan kami minta juga karena telah menghina Pulau Kalimantan dengan mengatakan IKN diperdagangkan, kami minta dihukum adat. Hukum adat. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata. Harus. Rocky Gerung kembali menjadi sorotan usai video mengumpat Presiden Joko Widodo viral di Twitter. Tanpa tedeng aling-aling, Rocky Gerung mengumpat kepala negara dengan kata-kata kasar. Sontak hal itu membuat publik pun kaget. Menurut informasi yang beredar, umpatan ini dilontarkan Rocky saat menghadiri kegiatan organisasi buruh. Rocky bilang, ketika itu terjadi maka tidak ada yang peduli dengannya. Namun sebelum mengakhiri jabatannya, sebagai orang nomor 1 di Indonesia, Presiden Joko Widodo disebutnya berambisi mempertahankan legasinya. Dia masih pergi ke China buat nawarin IKN, kata Rocky berapi-api dikutip dari video yang viral di Twitter. Karena menyebut ambisi itulah, Rocky Gerung kemudian melontarkan umpatan bernada penghinaan yang kemudian viral di media sosial. Itu bajingan yang tolol, ujar Rocky. Pernyataan Rocky Gerung ini menuai beragam komentar yang salah satunya pegiat media sosial itu Denny Siregar. Rocky Gerung kali ini sangat offside, tulis Denny dalam cuitannya di Twitter.
Lebih lanjut, pria yang dikenal sebagai loyalis Presiden Jokowi ini mengatakan Rocky telah dengan terang-terangan menghina Presiden Joko Widodo sebagai kepala negara. Ini penghinaan terhadap Presiden, ujarnya. Di saat hinaan terhadap Presiden melayang ke dirinya, Presiden Joko Widodo justru bereskan sodetan Kali Ciliwung. Hal ini tentunya menjadi serangan balik untuk Rocky. Bahkan tidak jarang netizen menyentil Rocky dengan kalimat Presiden yang dikatakan tolol sama pendukung Anies Baswedan. Presiden Joko Widodo menyebut kendala yang menyebabkan mangkraknya proyek sodetan Ciliwung adalah proses pembebasan lahan permukiman warga yang dijadikan area proyek sodetan yang tidak dijalankan selama beberapa tahun oleh Pemprov DKI Jakarta. Dalam hal ini, kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan saat itu. Karena memang pekerjaan ini sangat tergantung dengan pembebasan lahan, sehingga saat ini kegiatan pengeboran berhenti karena pembebasan tanahnya tidak diselesaikan oleh Pemprov DKI. Ungkap Presiden Jokowi saat meresmikan sodetan Kali Ciliwung ke Kanal Banjir Timur atau KBT di inlet sodetan Kali Ciliwung ke KBT Jakarta 31 Juli. Pembuatan sodetan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengatasi banjir di Jakarta. Urusan sodetan Ciliwung ini sudah bertahun-tahun. Sudah hampir 11 tahun dan hari ini alhamdulillah selesai. Ini bisa menyelesaikan paling tidak 6 kelurahan enggak banjir lagi, ujarnya. Dalam sambutannya, Presiden Jokowi mengatakan bahwa penanganan banjir di Jakarta harus dilakukan secara komprehensif dari hulu hingga ke hilir. Sebelum peresmian sodetan ini, pada penghujung tahun 2022, Presiden telah terlebih dahulu meresmikan Bendungan Ciawi dan Bendungan Sukamahi yang terletak di kawasan Bogor. Dengan selesainya sodetan Ciliwung ini juga menyelesaikan banjir Jakarta, baik tadi di Bendungan Ciawi Sukamahi, sodetan Ciliwung, normalisasi Ciliwung, banjir Kanal Timur. Itu bisa menyelesaikan baru kira-kira 62% dari persoalan banjir yang ada. PR 38%, ujarnya. Presiden mengakui upaya penanganan banjir Jakarta bukan hal yang mudah. Selain Sungai Ciliwung, masih terdapat 12 sungai lain yang juga perlu ditangani secara baik. Di antaranya Sungai Sunter, Sungai Cipinang, Sungai Baru Barat, Sungai Baru Timur, Sungai Mukerfart, dan Sungai Pasanggerahan. Selain itu terdapat juga potensi banjirop yang naik ke arah darat Jakarta. Oleh karena itu, Presiden meminta semua pihak terkait untuk bisa bekerja sama dalam upaya mengatasi banjir tersebut. Ini yang harus dikerjakan bersama-sama Kementerian PUPR dan Pemprov DKI Jakarta. Sekali lagi, harus dikerjakan bersama-sama Kementerian PUPR dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Bersama-sama, ini persoalan yang sangat kompleks dan tidak mudah, ujarnya. Menyinggung hal ini, pegiat media sosial Yusuf Dumdum pun menyentil pengamat politik Rocky Gerung yang disebutnya sebagai pendukung bakal calon Presiden Anies Baswedan. Akhirnya sodetan Kali Ciliwung selesai dikerjakan. Peresmian sodetan Kali Ciliwung pagi ini oleh Presiden Jokowi. Presidennya dikatain dungu, tolol, bajingan sama si Gerung pendukung Anies Baswedan. Celotehnya di akun Twitter. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI sekaligus Presiden Konfederasi Buruh ASEAN atau ATUC dengan 20 juta anggota di sebuah negara ini mengaku terkejut dengan orasi Rocky Gerung yang menghina Presiden Jokowi dengan kata-kata yang sangat kasar dan tidak pantas. Itu bukan kebebasan demokrasi, tapi kebablasan, kata Andi Gani kepada wartawan di Jakarta 31 Juli. Andi Gani menilai sebagai seorang akademisi terpelajar, sangat tidak pantas Rocky Gerung melontarkan makian yang sangat kasar seperti itu. Andi Gani juga menjelaskan orasi yang dilakukan oleh Rocky Gerung bukan terjadi di forum KSPSI yang dipimpinnya, karena video tersebut rekam dalam acara konsolidasi akbar Aliansi Aksi Sejuta Buruh di Bekasi. Ia menegaskan Konfederasi Buruh yang dipimpinnya tidak terlibat dalam Aliansi Aksi Sejuta Buruh yang akan melaksanakan aksi pada 10 Agustus mendatang. Untuk diketahui, berdasarkan verifikasi Kementerian Ketenagakerjaan, KSPSI pimpinan Andi Gani Nena Wea merupakan konfederasi buruh terbesar di Indonesia.
Terkait rencana aksi, Andikani mengaku sudah memiliki agenda aksi buruh tersendiri dengan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, Said Iqbal. KSPSI yang saya pimpin juga sudah mempunyai agenda aksi bersama KSPI pimpinan Said Iqbal. Jelasnya,